Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sama-sama masih di dalam momen suasana sukacita karena kita telah bersama-sama melangsungkan perayaan dan ibadah Natal. Dan pagi hari ini, mari kita bersama-sama dengan penuh sukacita juga dalam melangsungkan ibadah ini. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Marilah kita masuk di dalam ibadah ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita berasal dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang memeliharanya dengan kasih setia dan rahmat. Turunlah kiranya atas saudara, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ibadah Minggu hari ini dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita diutus oleh Allah untuk memberitakan kabar sukacita kepada dunia. Oleh karena itu, marilah kita menjadi pewarta Allah bagi kemuliaan nama-Nya. Bersedialah diutus oleh Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita pujikan Kidung Jemaat nomor 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama kita akan mendengarkan pembacaan hukum kasih yang terambil di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian sabdanya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah hukum
kasih yang telah kita terima bersama. Marilah bersama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita, secara khusus di dalam kita menghidupi dan menghayati kasih yang telah Tuhan ajarkan. Mari kita berdoa di dalam doa pengakuan dosa. Ini kami, anak-anak-Mu Bapa. Kami mengaku bahwa di dalam kehidupan kami, di dalam setiap tingkah laku kami, di dalam pemikiran kami, di dalam hati kami, banyak sekali terselip dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang telah kami lakukan. Kami memohon ampun dan kami mengakui. Di dalam nama Tuhan Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bersama kita akan mendengarkan pembacaan berita anugerah yang terambil di dalam Roma 4 ayat 7-8 yang demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepada. Demikian berita anugerah yang telah kita terima. Anugerah pengampunan dari Allah. Marilah kita sambut dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 467. Tuhanku bila hati kawan. Bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi pantuku, ampunilah. Kalau tututku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tututku bersalah, ampunilah. Bersama-sama kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang diambil dari Lukas 6 ayat 35 sampai 36 yang demikian. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Mari bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita kuatkan, kita kokohkan, kita teguhkan pengakuan iman kita dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 415. Gembala baik bersuling nan
merdu. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bersama kita akan mengumpulkan apa yang telah kita siapkan bersama untuk persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan persembahan pada ibadah hari ini dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil dalam 1 Tawarik 29 ayat 14b yang demikian sabdanya. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bersama-sama kita akan mengiringi persembahan yang akan kita kumpulkan bersama dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 393. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau
Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Tanah saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, persembahan telah kita kumpulkan. Mari kita memohon kepada Tuhan, kiranya memampukan kita untuk dapat mengelolanya dengan baik, penuh kejujuran. Oleh karena itu, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan berkat-berkat, yang telah menganugerahkan kasih sukacita dan kehidupan pada kami semua. Saat ini Tuhan, kami belajar untuk memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami, berupa persembahan ini. Mampukanlah kami Tuhan untuk dapat mengelolanya. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadikan pribadi kami, kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup. Saat ini kami juga akan menerima berkat-Mu berupa firman. Pakai kami Tuhan, melalui kehidupan kami, kiranya senantiasa menjalankan, mencerminkan firman Tuhan, sehingga banyak orang-orang dari antara kami dapat mengenal Engkau, dapat merasakan cinta kasih. Di dalam nama Tuhan, Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya persilahkan duduk kembali. Firman Tuhan di dalam ibadah hari ini disiapkan melalui Lukas 3 ayat 15 sampai 17 yang demikian. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan yang kita terima. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau memperjuangkannya, menghidupinya di tengah segala gejolak kehidupan kita masing-masing. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Tentu kita dipenuhi dengan sukacita. Karena saat ini masih sangat dekat dengan nuansa Natal yang telah kita rayakan bersama. Ibadah Minggu hari ini
diberi tema, Dia yang datang, Sang Kristus, menyucikan umat-Nya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, jika kita cermati, sebenarnya Lukas 3 ayat 15 sampai 17 adalah bagian dari ayat yang juga telah kita renungkan bersama di minggu-minggu Advent yang lalu. Lukas 3 adalah mengenai Yohanes Pembaptis, di mana Lukas 3 itu adalah rangkaian di dalam proses menyiapkan diri. Rangkaian mengenai pertobatan, karena Sang Juru Selamat, Sang Mesias akan datang. Di dalam perikop yang kita baca merupakan salah satu rangkaian dari ketiga hal yang menjadi pokok utama melalui Lukas 3. Yang pertama adalah mengenai Yohanes di dalam pelayanannya, di dalam penginjilannya, mengingatkan orang-orang bahwa sebentar lagi Sang Mesias akan datang. Kerajaan Allah akan datang. Oleh karena itu, bertobatlah. Ajakan pertobatan dan juga baptisan digaungkan oleh Yohanes. Yang kedua, poinnya adalah Yohanes menyampaikan bahwa pertobatan dan juga baptisan harus juga diiringi dengan perubahan kehidupan yang harus membawa dampak baik, yang mungkin dulu tidak mengenal Allah, dan ketika mengaku dan bertobat pada akhirnya mengikut dan percaya kepada Allah, maka seharusnya kehidupannya membawa dampak yang baik dapat dirasakan oleh banyak orang. Dan yang ketiga yang akan kita bahas saat ini adalah di dalam ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya sekali lagi. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ya, hanya Dialah. Ya, hanya Yesuslah satu-satunya pribadi yang mampu memilih, yang mampu memutuskan, yang mampu menentukan siapa yang akan ikut kepadanya dan siapa yang akan dibakar di api yang tidak akan pernah bisa dipadamkan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, tampaknya tidak hanya pertobatan dan baptisan yang harus kita lalui, tetapi juga harus membawa dampak dari pertobatan dan baptisan yang telah kita imani bersama. Kita layaknya seperti pohon yang dulunya kering keronta, tapi setelah mengenal air kehidupan, yaitu Sang Juru Selamat, maka pohon itu akan tumbuh subur. Tetapi tumbuh subur pun belum cukup. Harus menghasilkan buah-buah dari Sang sumber kehidupan itu. Buah itu harus enak dimakan. Buah itu harus dapat dibagikan. Buah itu harus dapat dirasakan oleh banyak orang. Ketika kita tidak berbuah, ketika kita hanya sebatas pohon yang rindang subur,
atau ketika kita tidak mau hidup melalui air kehidupan, sang sumber kehidupan, yaitu Allah, maka sudah jelas dalam perikop yang kita baca, akan ada tempat bagi orang-orang itu, yaitu di dalam api keabadian. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang menjadi perhatian kita, yang perlu kita renungkan saat ini adalah sampai di mana pohon kehidupan kita saat ini. Sudahkah berbuah, Bapak Ibu? Sudahkah menghasilkan buah-buah yang enak? Atau sudahkah kita membagikan buah-buah kehidupan kita atas dasar firman Tuhan, atas dasar ajaran-ajaran Kristus kepada banyak orang? Jangan-jangan kita hanya tumbuh subur saja tanpa menghasilkan apapun, yang artinya mungkin kehidupan kita sudah layaknya pengikut Kristus yang setia, rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin berdoa. Tetapi di dalam kehidupan nyata, di tengah pergumulan hidup, di tengah tantangan hidup, kita justru meninggalkan Tuhan. Mari bersama-sama. Spirit Natal yang tentunya masih hangat kita rasakan, itu terus kita hidupi. Bahwa kehadiran Allah menyucikan kita umatnya. Kehadiran Allah membawa keselamatan bagi kita semua. Mari kita mempertahankan iman dan kepercayaan kita. Dengan perbuatan kita. Dengan kualitas kekristenan yang kita miliki. Bukan hanya dari ucapan kita. Bukan hanya dari badan kita yang selalu kelihatan dan ada di gereja. Tetapi seluruh kehidupan kita, dimanapun kita berada, di dalam berbagai kondisi yang kita alami, kita harus menunjukkan kualitas iman kita. Kita harus menunjukkan kualitas pertobatan kita. Baptisan yang telah kita lakukan, kita buktikan. Kita mampu menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat berjuang. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa di dalam doa syafaat kita. Bapa Surgawi, Bapa yang kekal, Bapa yang kudus yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu hari ini kami telah menerima sabda tentang bagaimana kami merespon akan kuasa-Mu di tengah kehidupan kami. Secara khusus kami mengimani bahwa hanya Engkau yang mampu memilih, memutuskan siapa yang akan ikut dengan Engkau dan siapa yang akan terbakar di api yang abadi. Kami ingin ikut dengan Engkau, Tuhan. Berilah kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini di tengah pergumulan, di tengah godaan yang ditawarkan dunia ini. Mampukan kami, Tuhan, untuk mengontrol hawa nafsu kami, keinginan daging kami, supaya kehidupan kami senantiasa mencerminkan firman Tuhan. Kehidupan kami layaknya pohon yang terus berbuah dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Pada pagi hari ini, Tuhan, kami bersama-sama ingin melantunkan syafaat-syafaat kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan boleh menyertai jalannya Natal yang telah kami langsungkan bersama. Walaupun harus dibagi menjadi dua kelompok,
walaupun harus berjarak-jarak, walaupun kami harus mengenakan masker, dan berbagai keterbatasan yang kami miliki. Tapi kami mampu untuk terus bersukacita tengah Natal yang telah kami laksanakan. Terima kasih Tuhan, Tuhan boleh menyertai, membimbing, menuntun seluruh panitia Natal yang telah bekerja dengan sepenuh hati mereka. Terima kasih Tuhan atas segala pemikiran, tenaga, dana, waktu yang boleh tercurah sehingga Natal boleh tercipta dan terjadi dengan penuh sukacita. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Getsemani. Di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan bergereja kami, bermasyarakat, dalam kehidupan berumah tangga kami, di tengah keluarga kami, kiranya kami senantiasa dapat menghidupi Kristus Sang Raja Damai, memimpin kehidupan kami. Berkatilah gereja kami, kemajelisan kami, supaya kami semakin kokoh, tidak tercerai-berai. Mampukan kami Tuhan untuk tidak mengutamakan ego kami. Mampukan kami Tuhan untuk berpelayanan bersama. Berilah kesehatan bagi kami semua Tuhan. Di masa pandemi, di mana ada varian baru Omikron, di mana saat ini kami mendengar berita bahwa kenaikan COVID-19 secara khusus di kota Solo semakin meningkat. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat mendukung segala program atau protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Mampukan kami Tuhan untuk menanggapinya dengan bijak dan dewasa. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini duduk di bangku sekolah. Kiranya Tuhan boleh membimbing anak-anak-Mu ini, sehingga anak-anak-Mu ini mampu untuk membatasi diri, memberikan benteng bagi diri mereka di tengah pergaulan mereka, supaya mereka sadar bahwa mereka adalah anak-anak Allah yang seharusnya membawa perubahan baik. Inilah syafaat kami Tuhan. Inilah permohonan kami Tuhan. Ialah doa ini dapat Engkau sempurnakan melalui doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah bersama-sama kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 440. Di Badai Topan Dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung
di dunia, tempat berlindung yang teduh. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan jadilah saksi Kristus. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan iman saudara, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri ibadah pada hari ini dengan kita pujikan lagu pop rohani, Pelangi Kasih. Demikian ibadah minggu telah usai. Selamat merayakan Natal. Selamat menghidupi nuansa Natal. Tuhan memberkati dan teruslah menjaga kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu